dibuat 1, 2, 3 dengan hari ini. Maka saya harap kita sebagai para wilayah, karena jujur saya katakan, diduga skenario penyerobotan lahan perkebunan yang terletak di Desa Bikusarana, Kecamatan Jelai Hulu, warga Desa Gelampai Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalbar oleh perusahaan tambang bauksit PT Bukit Betung Sejahtera BBS seakan diabaikan oleh manajemen perusahaan, tiadanya upaya tindakan tegas oleh Muspika setempat kepada perusahaan. Beberapa waktu lalu Kapolsek Jelai Hulu bersama anggotanya, Kepala Desa Bikusarana Silun Ransius beserta perwakilan pihak perusahaan, serta pemilik lahan bersama-sama turun ke lokasi, untuk dilakukan mediasi kedua belah pihak. Setelah menuai perdebatan serta lainnya, maka akan ditentukan pertemuan satu kali lagi untuk kesepakatan ganti rugi tanam tumbuh lahan tanah yang digarap pihak perusahaan yang akan dilakukan pertemuan selanjutnya di kantor Desa Bikusarana, sepaling lambat selesai Idul Adha beberapa waktu lalu, namun sesampainya hari ini hanya menjadi omong kosong belaka. Pandu Babin Kamtibmas menuturkan saat di lapangan, bahwa sebelumnya ia sudah turun ke lapangan serta sudah menanyakan mengenai apa permasalahan. Bersamaan Vitalis mengatakan juga pada waktu itu adanya masalah lahan yang digusur, barulah kita terjun ke lokasi. Pada waktu itu juga ada jasmani yakni saudara Syahroni. Secara saya pun tidak datang sendirian melainkan bersama pihak perusahaan, tokoh masyarakat, dan kepala desa Bikusarana. Setelah kita cross-check ternyata lahan ini benar ada yang melewatkan alat berat serta rusaklah tanam tumbuhnya. Setelah kita cari tahu ternyata si jasmanilah yang sudah berani melewatkan alat berat. Pihak perusahaan juga langsung kita giring ke kantor desa. Lalu jasmani bersedia mengganti rugi tanam tumbuhnya karena merasa sudah bersalah karena berani melewatkan alat berat di atas tanah Syahroni adiknya, yang digantikan sebesar 3 juta menurutnya. Sandi Ketua Ampuh Aliansi Pemerhati Lingkungan Hidup Perwakilan Kalbar, meminta kepada APH instansi terkait dari LHK Pusat maupun Kehutanan, Mabes Polri, Kapolres Ketapang, Bupati Ketapang, serta pemerintah daerah maupun pusat DPRD Kabupaten Ketapang, agar segera memberikan sanksi dan tindakan tegas serta sanksi berdasarkan pasal dan undang-undang yang berlaku kepada pihak perusahaan PT BBS yang sudah banyak merugikan masyarakat setempat, tegasnya. Saya berharap agar instansi terkait tidak tutup mata, serta-merta melakukan pembiaran atas pembodohan yang dilakukan oleh oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas hak orang lain, serta harus mengcross-check terkait izin amdal serta luas area yang dimiliki oleh pihak perusahaan ini, dikarenakan berdasarkan hasil yang didapat dari keterangan beberapa narasumber, perusahaan ini juga belum memenuhi persyaratan, hanya sekedar mengantongi izin usaha saja, ucap Sandi. Seakan sudah direncanakan, disusun dari awal skenario PT BBS ingin lepas tanggung jawab. Setelah ditelusuri lebih jauh lagi ternyata masih banyak lagi korban-korban lainnya yang tanah perkebunannya dirampas secara paksa serta dicuri PT BBS. Jasmani yang terus-menerus diwawancarai awak media pada akhirnya mengakui bahwa pihak perusahaanlah yang sudah berani memerintahkan melewatkan alat berat. Adapun tambahan, berdasarkan surat yang dibuat pihak desa pada waktu itu adalah surat kesepakatan damai antara Syahroni dan saudara kandungnya Jasmani, bukan surat hasil kesepakatan ganti rugi lahan serta tanam tumbuh yang sudah rusak, serta pembayaran sebesar 3 juta. Itu adalah pembayaran adat karena Jasmani sudah berani melewatkan alat berat tanpa sepengetahuan adiknya, yang sesampainya hari ini pihak perusahaan PT BBS tidak pernah membayar lahan perkebunan tanam tumbuh sepeser pun, dan di bagian terakhir Kades Silun Ransius menutup omongan bahwa kami berdasarkan surat saja, katanya. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews, Teguh melaporkan. Pak Vitalis datang ke lokasi bahwa ada permasalahan lahan digusur. Lahan digusur kita cek di sini beserta Pak Jas, Bang Saroni. Itu saya datang bersama Pak Kades, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, Bang Tita. Tidak hanya saya sendiri di sini dan. Begitu kita cek apa permasalahannya, saya tanya bahwa permasalahannya lahan ini ada yang lewatkan alat, rusak tanam tumbuhnya. Kita cari tahu siapa yang menggusur ini. Ternyata penjelasan dari Pak Jasmani bahwa dialah yang merintahkan alat untuk melewatkan alat itu melewatkan alat ini. Karena dia tidak berani melewat tanah Pak Budi karena tidak ada Pak Budi. Jadi kita tahu nih titiknya, berarti bukan digarap tapi dilewatkan alat. Kalau tidak salah bukanya 3 meter ya Pak Kades ya, panjang. Berarti atas izin Pak Jasmani alat itu lewat kan? Tapi tidak izin sama pemilik tanah, Pak Saroni.
Terus kita adakanlah mediasi di sini, ya kan? Pihak perusahaan kita tanya siapa yang ngarahkan alat lewat, Pak Jas selaku yang pemandu alat. Kata, jadi gimana Pak Saroni? Oke, kita giring ke desa. Selesailah waktu itu, dan untuk tanam tumbuhnya beliau bersedia ganti rugi, merasa bersalah kepada adiknya 3 juta itu ya? untuk tanam tumbuhnya. Tetapi kemarin ada buat pengaduan ke Polsek bahwa ini patok tanah lagi, bukan tanam tumbuhnya, ada patok tanah. Tanam tumbuh kan udah selesai kemarin, diselesaikan Pak Jas karena... Mohon izin Pak Pandu, itu tanam tumbuh tuh yang dibayarkan 3 juta udah dibayarkan Pak Jasmani gitu? Jasmani, karena Oh, dia Pak Jasmani. merasa dia yang merintahkan alat. Yang minta alat tuh? Untuk lewat, jadi Pak Jasmani istilahnya bersedia ganti rugi. Jadi dari Pak Jasmani itu, mohon izin Pak, dari Pak Jasmani itu melalui desa apa? Di perusahaan? Ada yang merintahkan Yang Pak Jas, ada merintahkan Pak Jas, iya. Karena saya selaku pengarah alat Ya. dan udah kami ukur tanah Pak Budi, maka saya berani perintah. Ya, maksudnya yang merintahkannya dari pihak desa atau perusahaan atau gimana? Nah gini Pak, Sendiri. Pak Sendiri. Jasmani ini kan kami tugaskan pandu alat untuk Oh, pandu alat. Ya, ya. Jadi inisiatif Bapak atau diperintahkan pihak desa, pihak Polsek atau perusahaan? Dari perusahaan menugaskan saya, dipekerjakan saya nih di bagian mereka untuk apa pandu alat. Pekerjaan saya waktu itu sampai hari ini pun. Jadi makanya saya arahkan alat. Yang maksudnya gini pertanyaan. Pada saat udah mau lewat itu Pak? Pas Bapak berani kok melewatkan Kan itu tanah alat Saroni berat tuh. nih, lewat tanah ini tuh inisiatif Bapak atau perintah orang perusahaan? Saya pribadi. Berarti Bapak pribadi. Iya, iya. Jadi Jadi kan jelas di sini bahwa alat itu bisa lewat bukan atas perintah dari desa, Polsek maupun perusahaan. Inisiatif Pak Jas karena merasa itu tanah adiknya. Maka dilewatilah lahan buka 70 panjang 70, bukanya 3 meter. Itulah dan yang hancur di sini dan untuk lewat. Dan itulah yang dibayar Bapak ini 3 juta kompensasi Ya, dengan Pak Saroni itu ya? untuk ganti tanam tumbuh. tanam tumbuhnya 3 juta itu. Oke. Boleh saya bertanya Pak? Pokoknya kita berdasarkan surat aja. Ya, tanam tumbuh. Yang di sini dikatakan Pak Pandu ganti rugi tanam tumbuh itu di mana? Di mana buktinya? Buktinya ganti tanam tumbuh itu yang mana? Kesepakatan apa kemarin? ini foto pun juga ada kita nih Bu. Dengan ini telah diselesaikan masalah sengketa lahan antara Syahroni dan Jasmani yang terletak di Jalan PT BBS Bukit Betung Sejahtera. Dalam kesepakatan tersebut, Saudara Jasmani dikenakan denda karena telah melewatkan alat. Cuma alat berat Bapak di sini. Kan alat berat lewat. Rusak enggak datang tumbuhnya? Ya kita logika lagi Kalau Bu. tidak- Kayak terbang ya. Tidak akan Melewatkan. Maka tanam tumbuh. Betul Pak Pandu. Saya mau nanya Pak Pandu, izin. Alat gitu loh. Izin Pak. sudah berani melakukan alat. Kalau- Tapi dari kalau- pihak perusahaan itu tidak ada mau mengganti rugi kan tanam tumbuh Pak. Inilah dituntut. Inilah yang dituntut. Tanam tumbuh. Ini kan ini kan pertanyaan. Dia sudah berani melewatkan alat, walaupun ini saudaranya sendiri, tapi dia sudah bayar karena sudah melewatkan. Tetapi orang perusahaan ini kan merusak. Tadi kan gini Bu, Iya betul Pak, betul, saya tahu itu. bukan ya Bu ya, kami ini netral sini Bu ya. Iya betul. Ya, Perusahaan betul. tidak berpihak, yang penting kami secara faktanya aja. Kan udah dijawab Pak Jasmani, inisiatif dia sendiri, nggak ada dari perintahkan perusahaan. Nggak ada, Iya, desa pun tapi- tidak ada. Tapi Tapi kalau betul, sempat Pak. kemarin Pak Jas bilang orang Seharusnya- perusahaan yang nyuruh. Saya yang dorong orang perusahaan. Jadi Orang izin- dulu di tanah ini. Izin Pak Pandu. Ini kan ya, kalau menurut bentar loh. saya. Seharusnya di sini perusahaan tanya dulu sama Pak Jasmani. Pak, ini tanah Bapak atau tanah siapa? Walaupun adik kandungnya sendiri, seharusnya perusahaan tuh bijak Pak. Oh, kami Ini kan tidak inisiatif berani Pak dihentikan, Jasmani. dihentikan di Enggak sini, begini Pak. Pak ya. Ini kan Ini punya orang, izin. walaupun adik Bentar loh kandung Bi. sendiri. Bi, bentar loh Bi. Ini kan istilah itu kan permasalahan dengan perusahaan. Saya tidak mau tahu lah dengan Pak Jasmani dengan siapa. Ini kan dengan perusahaan. Alat itu alat siapa? Alat perusahaan kan? Nah itu. Nah, jadi saya kan kami di sini kan mau nanya, siap tidak perusahaan itu membayar ini? Masalah tanah dengan segala macam itu. Nah gini Bu. Kayak tadi kemana lagi jawab apa belum? Biar Nah, gimana? Gimana Pak? Perusahaan ini kan kalau tanpa orang mandu bisa kerja ada Pak. Saya tanya Bapak. Gimana? Perusahaan ini kalau ada alat perusahaan ini kan, Ya. mereka kerja kalau ada yang mandu bisa kerja enggak? Yang mandu siapa? Pak Jasmani. Pak Jasmani. Ya. Nah, kami kan udah kerahkan semua ke Pak Jasmani. Ini tuntun aja Pak.
Yang untuk Pak Budi ini kan udah kita pasang berita semua kan. Karena Masa Pak Jasmani yang istilahnya membayarkan apa namanya kita tuh beli itu dalam karung. Tahu tak kucing dalam karung kau beli? kucing dalam karung, Bu. Itulah peribahasanya tuh, kau membeli tanah orang itu tidak dengan orang tuanya. Ya ini kan Bu, tanah Ibu kan bukan jalan kita kan? Nanti ada timbulnya. Memangnya udah tahu kan ini tidak kena jalan kami, tidak kena tanah kami. So kemarin dah. Berarti Ibu tanya Pak Budi lagi. Kami tidak tahu dengan siapa kami. Kami tahu dengan perusahaan bang. apa Bang? Bodoh. Tidak ada urusan dengan siapa penjual. Kami tahu dengan orang perusahaan. Kemarin kau kutunjukkan juga waktu batas tanah masih hadir getak padat kemarin. Siapa yang tanam? Budi yang tanam getak padat tuh. Ada apa mah? Senang nggak? Waktu kita kubikinkan video di sana kemarin tuh, bah ini nih bak nggak tuh kugi getak padat ini nih batas Budi yang tanam nih getak padat ini nih. Ingat tak kau? Kita lapangan kemarin udah sah-sah ya kan Ibu kan? Yang pas ada cara itu kan jelas semua nih. Kalau emang kemarin belum selesai, Bu ngapain tanda tangan? Tahu, karena di surat itu tidak ada ini tanam tumbuh mbak. Bapak kan sama ini aja Pak Budi yang lahan Bapak ada. Jadi mereka ini dengan Pak Budi. Kalau saya pelajari nih ya. Kalau saya pelajari mereka nggak ada ke Pak Budi atau Pak Jasmani. Mereka ini benturnya sama BBS karena tadi sudah terdengar kan rasanya kan juga ada Pak Teguh mengatakan bahwa benar ini ijaz yang Pak Ijaz yang pandu alat, tetapi alatnya alat perusahaan. Jadi maka tentu dalam benak saya, dalam pikir saya, ya bentur ini antara mereka sama BBS. Ya, jadi tuntut ini nggak ada sama Pak Ijaz sama Pak Budi nih. Ini tuntut ini sama BBS. Jadi saya pikir begitu aja tadi. Jadi mereka nuntut tanam tumbuh. Maka tadi kan udah kita, boleh. Lagi ada Pak Budi pun ada. Genangan aja Pak. Boleh kan kemarin kan ada patok tanah yang dilaporkan tuh tanam tumbuh dan patok tanah. Ini kan Pak Budi ngambil tanah dia. Di sini. Berarti Pak gini, kita kalau boleh kita mengikuti kembali ke Budi. Ya, ini tanah pihak korban penyerobotan lahan PT BBS punya Mardiana Aloh. Sudah kemarin kan mau dijadikan jalan perusahaan, tapi dipindahkan lagi kan begini. Ya. Berapa luasnya? Sekitar 200 meter panjang. 200 meter panjang. Panjang berapa? Lebar berapa? Lebar 20, panjang 200-an. Perkiraan. Itulah. Ini belum ada selesai sekarang. Begitupun tanah Pak Sabeni yang bagian sana ada berapa nih luasnya? Luas 20 meter juga, sekitar panjang 70-an. Ya. Karena kan sudah dijadikan jalan, alasnya kan dipinjam kemarin. Dipinjam untuk jalan perusahaan. Alasnya dipinjam, tapi tanahnya belum dibayarkan sampai saat ini. Hanya sekedar melewatkan alat katanya. Melewatkan alat, tapi kan seharusnya kan ada serah terima jual belinya. Tapi sekarang tidak ada, belum ada sekarang. Iya betul. Jadi diminta kepada pemerintah Kabupaten Ketapang, pemerintah daerah maupun provinsi maupun instansi terkait, APH, aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti perusahaan ini. Karena udah selang 3 bulan lebih. Kata pihak Kapolsek kemarin kan udah mau segera ditindaklanjuti, tapi sekarang kan nyatanya belum ada penyelesaian. Jadi diharapkan kepada DPRD Kabupaten Ketapang maupun pihak Kapolres Kabupaten Ketapang, Bupati maupun Pemkim LH untuk segera menindak tegas perusahaan ini, karena tidak ada izin kepada Bupati selaku kepala daerah Kabupaten Ketapang untuk ini rekomendasi pihak perusahaan kepada masyarakat. Seharusnya kan Bupati berealisasikan kepada pihak perusahaan, kepada camat kepala desa, baru diadakan musyawarah melalui musyawarah dan masyarakat yang pemilik tanah tadi. Oke, sekian, terima kasih.